Ini Ketua 2, Bapak Junius Tengket, SEMSI, beserta rombongannya yang berkenan hadir dalam kesempatan ini. Yang kami hormati juga kepada para peserta sidang konferensi yang berkenan hadir dalam pembukaan sidang konferensi Klasis Bormei yang ke-7 pada tanggal 7 September 2022 dan konferensi sidang akan berlangsung sejak tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 September 2022. Konferensi ini berlangsung di Gembala Daerah Kirimo karena di dalam Klasis Bormei memiliki ada 5 gembala daerah, yaitu Gembala Daerah Bormei, Gembala Daerah Omban, Gembala Daerah Kirimo, Gembala Daerah Onya, dan Gembala Daerah Maisbis. Dan dalam konferensi ini akan melakukan pemilihan ketua klasis baru untuk tahun ini, dan juga untuk wakil ketua klasis, sekretaris, dan bendahara. Dan untuk selengkapnya akan dilengkapi oleh ketua klasis terpilih. Kita akan melangkah ke acara yang pertama, yaitu Di dalam klasis Bormei juga terdapat ada sekolah Alkitab bahasa suku Ketengban yang sudah didirikan sejak lama, yaitu sejak Injil masuk di suku Ketengban, yang dinamai Sekolah Alkitab Bahasa Suku Ketengban Immanuel Bormei, yang saat ini terus berkembang. Dan di para hamba Tuhan yang ada di klasis Bormei dan juga terdapat di dalam suku Ketengban ada 6 klasis yang hadir. Ini merupakan alumni dari Sekolah Alkitab Immanuel Bormei. Dan dalam sidang ini juga sudah dibahas untuk bagaimana rehab sekolah yang juga sudah didirikan lama dalam gedung sekolah, dan juga beberapa agenda yang sudah dibahas dalam konferensi ini. Dalam ibadah pembukaan yang berlangsung, firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Ketua Wilayah Pegunungan Bintang, yaitu Pendeta Yos M. Hilka, sebagai penasihat wilayah, dengan tema yang diberikan tahun ini atau di dalam konferensi ini adalah tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Firman Tuhan terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 2. Haleluya. Kita ada karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan saja. Tidak ada orang yang hebat di dunia ini. Haleluya. Nun Yesus yang tahu. Kata kamu Bapa, semua karena ada selain dari mana pun ada. Di Gembala Daerah Kirimo terdapat ada 2 jemaat yang sudah tetap, dan ada 1 jemaat atau pos PI yang saat ini ada, dan masyarakat setempat sangat antusias dengan semangat mengikuti kegiatan konferensi ini sampai dengan kegiatan ini berlangsung sampai pada tanggal 11 hari Minggu. Karena itu dengan sukacita, dengan senang hati menyambut pemimpin baru sebagai ketua klasis yang terpilih, yaitu juga sebagai anak daerah dari Gembala Daerah Kirimo, yaitu Bapak Pendeta Minus Dial, yang baru saja terpilih dari yang sebelumnya sekretaris 2, tetapi di konferensi ini dia dipilih sebagai ketua klasis Bormei periode 2022 sampai dengan 2025.
nongake 6 klasis ini. Ketika mendengar firman Tuhan seperti ini dan pergi dari 13 orang saja, 6 perempuan dan 7 laki-laki. Hasil dari itu, ketika mendengar firman Tuhan itu, mereka melakukannya. Waktu itu 12, tapi orang Ketengban tambah 1 lagi, yaitu 13 orang. Hasil dari 13 orang itu bukan lagi 13, tapi sekarang 6 klasis. Puji Tuhan. Saya baca, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Di sini ada 2 kata yang beda. Mungkin orang mengerti atau tidak, tapi orang teologi mereka sudah mengerti yang ini, yaitu kasih karunia Allah dan anugerah Allah. Dalam bahasa Ketengban, bahkan bahasa Ngalum juga beda. Orang Ketengban sering menyanyi yang ini. Yesus nuntep jauh. Itu. Iso ke dia tengkuam serba. Yesus nuntep jauh. Itu kata yang paling mendasar pada waktu di Taman Eden. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang kedua, itu dunia tanpa dosa, dan itu langsung komunikasi dengan Tuhan Allah, itu sudah berjalan normal, baik. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, pertama kali Tuhan Allah mencari manusia itu karena kasih itu yang disebut kasih karunia Allah, kasih yang secara cuma-cuma itu, kasih yang secara cuma-cuma itu. Dan itu adalah waktunya Tuhan. Yang saya maksud tadi, kasih karunia Allah dengan anugerah Allah beda itu di sini. Dalam bahasa Ketengban bilang bisa wetenebrah, gitu kan? Ya. Allah mengasihi kita dan Dia memberikan anaknya, dan itu adalah kesempatannya. Jadi ini mengasihi kemudian memberikan kesempatan itu beda. Nah ini, jadi Allah mengasihi kita. Dia mulai dari Taman Eden. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, sudah putus hubungan dengan Tuhan Allah. Kemudian saat ini mereka tidak ada komunikasi. Jadi secara iman, secara roh itu sudah putus hubungan dan mati. Tapi Allah mengasihi. Kemudian Dia mencari Adam. Dan Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9, di situ Dia katakan, Adam, Adam, di manakah engkau? Di sini. Dalam bahasa Ketengban katakan, Allah bisa tenebra. Sun Israel nengada mentega teneb. Pokok manto degi ada sunan nengada taps. Pokok tar nunjuk nengada pena gume. Dini gume. Yesus dah tega, Allah ermi sisia, Allah sisia. Petrus di pepu degia dia. Yesus di war pepu dua. Agil degia. Ne jemata bunga kapko. Ada nun jemaat. Ketiga, seperti daerah Eibumet. Daerah Eibumet, kampung ini dengan kampung itu perang. Jadi satu kampung itu penginjil atau satu pendeta tempatkan di situ. Itu. Jadi Bapak hamba Tuhan yang mempersiapkan orang Ketengban hari ini masuk dalam pekerjaannya Allah, rencananya Allah hari ini. Bapak Angin kasih tahu saya begitu.
hasil dari Borme toh. Orang mengerti itu. Orang mengerti itu. Orang mendengar firman. Berapa orang hamba Tuhan hari ini? Waktu itu 12 orang. Hari ini berapa orang? Ya, pertama 15 orang. Yaitu yang sekolah Alkitab bahasa daerah Ketemban Borme selesaikan. 15 orang. Kedua, dan sampai hari ini berapa? Itulah kekuatannya. Tapi yang terpenting dari itu semuanya itu adalah melihat Sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus dan menjadi orang Kristen yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus, ketika mendengar firman Allah maka pasti digerakkan oleh Roh Kudus, dan itu buah itu akan terlihat dan dinikmati oleh orang lain, dan itu akan terlihat dari segala usaha, perbuatan, dan segala yang dilakukannya dalam pelayanan sepanjang hidup di dunia ini. Bapak penasihat sekaligus Bapak Ketua Wilayah sendiri tutup ibadah kita di siang hari ini. Berdoa. Sebab kasih karunia-Mu kami menikmati bersekutuan dengan Tuhan. Sebab kasih karunia-Mu kami diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Engkau, dan kami telah dimasukkan dalam keluarga Allah hanya karena kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu itu saja. Bapa, kami mengucap syukur dalam rangka konferensi klasis Borme yang ke-7 saat ini. Setelah melakukan ibadah pembukaan sidang konferensi yang ke-7 di aula sidang di Kirimo,
Setelah itu langsung melakukan penguntingan pita gedung aula yang baru dibangun untuk konferensi ini dilakukan di Krimo. Karena itu setelah ibadah melakukan, Bapak Ketua 2 DPR Kabupaten Pegunungan Bintang, Bapak Julius Tengket, yang menggunting pita tanda bahwa aula yang baru dibangun siap untuk digunakan sebagai aula konferensi ke-7 Klasis Borme. Sebagai tanda resmi. Silakan. Jadi pemerintah sekaligus resmikan. Waktu bersilakan. Jadi seluruh klasis, 6 klasis Ketengban ini dikerjakan oleh Kepala Daerah Kirimu, tapi ini kamu resmikan, kamu punya aula ini. Salah satu Kepala Daerah induk dari klasis Polri. Saya sebagai ketua wilayah, waktunya kerja kami sudah 50 tahun kemarin ini. Yang melanjutkan untuk menuju 50 tahun berikut, 1 abad, ini Joni nih, yang bekerja di BBB, yang akan melanjutkan itu. Jadi hari ini saya serahkan, kunci dia buka, sewaktu-waktu tidak membuat program, siapkan dana, tenaga ada untuk melengkapi, memperkuat hamba-hamba Tuhan itu dari pengajaran ini. Hukuman itu dia di alau pupelun ada telepukam seratet. Ogo taruh di kunci karep neba erdi bulan kapan katet telepe. Saya akan buka pintu aula ini untuk digunakan untuk kemuliaan Tuhan Allah, untuk belajar firman Tuhan, diskusi firman Tuhan, dan seminar-seminar untuk mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat Gidi, Klasis Borme, dan juga 6 klasis di wilayah Ketengban. Atas nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saya buka. Bapak bisa lihat ya. Teman-temannya yang belum hadir di sini, kami sampaikan terima kasih banyak untuk hadirkan gereja ini. Untuk kami mengenal nama Yesus secara betul, pakai bahasa daerah. Ang iterneng ina telepepna, men menangida. Pertama kami sampaikan, Bupati ada kegiatan. Ya, sebagai anak dari rumah itu ada di situ, jadi Ayan sampaikan karena
karena pusat puton yang Buljenmar dan ada urusan kenegaraan yang tidak bisa terwakilkan, ada kewamena pokok mau di berume hebu itna weagap nuba telebe berume mau hanya ucapan berume benangi web maroyan mana sampaikan. Kita minta permohonan maaf oleh Bapak Bupati. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ketua Wilayah sebagai keluarga ini Bapak adik saya. Saya organisasi Ketua Wilayah yang selalu bawa saya di wilayah Ketemban. Perkenalkan kepada semua pimpinan dari Okbab sampai Pumet. Terima kasih Bapak, orang tua. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Klasis Borme, tuan rumah yang mengundang saya datang ke sini, dan juga orang tuaku, Ketua Klasis Kilime. Itu bapak saya yang doakan saya sampai saya selesai sekolah sekarang. Jadi saya ini sebagian orang Ngalum tapi sebagian orang Kilime. Terima kasih juga kepada Badan Pekerja Klasis Okbab. Dan rasa duka saya minta hari ini lengkap ini, ada DPR, ada pemerintah, ada dari pemerintah dari atas, ada Bapak Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Distrik, DPR, Kepala Kampung, di mana-mana daerah Ketemban saya turun, dijemput dengan pegan lengkap, pegan aparat pemerintah, hebat, orang Ngalum. Setan itu masih bisa ketemu, Saya minta dengan hormat, baik dari kader maupun jemaat, pegang Tuhan dan pegang gereja. Saya mau sampaikan, orang Israel tidak hidup di negerinya sendiri. Mereka tinggalkan Tuhan, Tuhan tinggalkan mereka. Itu penting. Yang berikut, saya perlu sampaikan, di luar, bukan tinggal di luar, saya kerja di luar. Tapi 5 tahun ini saya sebagai tukang ketik di kantor itu. Jadi kalau ada surat keluar itu saya biasa ketik itu. Bahwa kita juga diperhitungkan. 3 orang. Pak Juli sebagai ahli keuangan kantor itu, Pak Neri sebagai ahli penerjemah kantor itu, dan Kalaka itu sedang belajar bagaimana ahli teologi. Gitu. Kita lengkap. Tema sentral gereja di Indonesia dari untuk dilaksanakan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Selamat berkonferensi, Tuhan memberkati. Demikian sambutan. Selamat siang, selamat makan, selamat berkonferensi. Tuhan memberkati. Selamat mengikuti konferensi Klasis yang ke-7 daerah Kirimu 7 sampai 11 September tahun 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom.